warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video YouTube pertamaku yang aku buat sengaja pertama kalinya di YouTube aku sendiri. Nah, terkait dengan judulnya, kapan lulus dari Tata Busana Universitas Negeri Jakarta? Jawabannya ada di video setelah ini. Jangan lupa sebelumnya untuk like YouTube aku dan komen. Nah, aku jelasin dulu di awalnya kalau aku ini masuk Tata Busana Universitas Negeri Jakarta. Aku yang pendidikannya itu melalui jalur undangan. Nah, di jalur undangan itu aku sebelumnya udah dari kelas 12 semester satunya udah aku cari-cari info mengenai Tata Busana ini ada jalur undangan atau tidak untuk sekolah SMA aku. Nah, kebetulan setelah aku cari tahu ada kakak kelas aku juga yang masuk ke UNJ ini, tapi jurusannya itu seni tari. Jadi masuknya itu ke Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, itu banyaknya yang masuk ke sana melalui jalur prestasi menariknya. Nah, di sana setelah aku cari info, karena ada beberapa skor yang mengharuskan alumni berapa persen, sehingga kita juga ada kesempatan yang sama untuk dapat diterima di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur undangan ini. Nah, pertama-tama sebenarnya seharusnya itu terkait kapannya lulus di Tata Busana ini, seharusnya itu memang seperti yang lainnya itu 4 tahun. Tapi entah kenapa di Tata Busana ini sepertinya sangat sulit untuk bisa pas 4 tahun. Mungkin sebenarnya ada tahun-tahun 3 tahun sebelumnya atau 4 tahun sebelumnya yang bisa lulus pas 4 tahun. Nah, aku akan jelasin kenapa sih bisa lebih lama dari 4 tahun, sehingga nggak ada sebutan lagi atau pertanyaan lagi kapan sih nih lulus gitu. Jadi yang pertama itu menurut aku ada di semester 6. Nah, di semester 6 itu ada mata kuliah pilihan. Jadi kita itu memilih atau disuruh pilih sama dosennya mau pilih mata kuliah bridal atau mata kuliah mata kuliah 3 days later. Nah, jadi aku udah ingat. Jadi mata kuliah pilihannya itu ada bridal dan rekayasa pola. Nah, rekayasa pola itu kayak kita buat sesuatu yang timbul-timbul atau 3D gitu. Jadi kayak pakai bahan yang bisa membuat suatu baju itu terlihat lebih besar atau tidak biasa dari baju biasanya gitu. Dan yang kedua itu adalah PKM. Jadi, PKM itu merupakan praktik keterampilan mengajar yang diharuskan bagi mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana ini menempuh mata kuliah ini dan mengajar kepada siswa atau siswi SMK Negeri Tata Busana. Nah, kebetulan pada saat itu aku diharuskan mengajar dari rumah. Jadi pada saat itu aku melakukan proses mengajar ini secara daring atau online. Nah, sebenarnya ada kelemahan dan kelebihan saat kita mengajar online. Pertama, bagi aku yang sebelumnya belum pernah mengajarkan kepada orang, apabila online ini mungkin terlihat lebih mudah karena tidak begitu tegang dan deg-degan seperti saat kita harus mengajar langsung ke depan siswanya. Jadi menurut aku sih ini ada sisi positifnya bagi aku atau mahasiswa lain yang kurang pede menghadapi siswa-siswa. Jadi menurut aku ini sesuatu yang alhamdulillah jadi bisa ngajar secara online. Tapi di satu sisi
Gak seneng karena kita nggak bisa tahu sifat masing-masing siswanya. Jadi nggak tahu sebenarnya dia itu ngerjain beneran atau dari temennya. Jadi kita nggak bisa nilai dari sisi sikapnya kalau dari penilaian secara akademiknya. Yang ketiga itu ada pagelaran. Nah, pagelaran itu diadakan di semester 8 kemarin ini. Jadi pagelaran itu bener-bener dia itu mata kuliah yang sendiri. Jadi di semester 8 itu sebenarnya mungkin kalau di beberapa jurusan lain nggak ada karena nggak ada pagelaran, dia itu bisa lulus di pas di semester 8 itu karena mungkin nggak ada mata kuliah pagelaran ya seperti yang tata busana. Jadi kalau pagelaran digabungkan sama skripsi akan sangat sulit bertemu waktunya untuk bimbingan karena di pagelaran ini sangat memakan banyak waktu, tenaga, terus pikiran juga dikuras banget saat menempuh mata kuliah pagelaran di semester lalu. Bahkan di saat pandemi pun kita harus tetap bertatap muka karena tidak mungkin untuk menghasilkan baju yang pas dan sesuai bisa dilihat secara online atau daring aja. Jadi kita tetap harus ketemu dan itu ketemunya pun dijadwal dan benar-benar terkondisi dengan baik. Mungkin kalau kalian mau dijelaskan lebih dalam mengenai mata kuliah pagelaran akan aku bahas di video berikutnya. Nah, jadi PKL itu pada saat pandemi, karena aku kemarin PKL-nya di tahun 2020 akhir, aku PKL hanya 1 bulan. Nah, pada sebelum pandemi itu sebenarnya 3 bulan. Dan waktunya pun udah dipres dan lebih dipersingkat kayak gitu. Nah, PKL sendiri sebenarnya udah bisa dilakuin pada saat semester 6 maupun sampai semester akhir seperti aku ini. Jadi masih tetap bisa dilakuin. Pokoknya dimulai dari semester 6 ya. Nah, jadi di PKL itu kebetulan aku tinggal di Bogor. Aku nyari tempat PKL yang deket aja. Jadi aku pilihnya di Batik Bogor Tradisiku. Sebenarnya teman-teman aku itu kan sebenarnya PKL itu berkelompok. Nah, karena aku yang di Bogor sendiri, jadi aku PKL sendiri kayak gitu. Kalau di Jakarta kayaknya aku tidak memungkinkan untuk akses ke sana pada saat pandemi seperti ini, kayak takut gitu kan ya. Oh, yang keenam itu skripsi, guys. Nah, skripsi ini mudah-mudahan aku dan teman-teman aku angkatan 2017 bisa menyelesaikan skripsi dalam waktu 6 bulan ini atau di semester 9 ini yang sedang aku laksanain. Karena sebelumnya beberapa kakak kelas juga masih banyak yang belum sidang atau melaksanakan wisuda kayak gitu, guys. Jadi aku berharap dan berdoa terus supaya bisa lulus di semester 9 ini. Dan terima kasih juga kepada temen aku, Faravini. Jadi dia itu temen D3 Tata Busana aku. Tapi dia juga udah lulus duluan. Jadi dia udah lulus ya. Kalau D3 itu 3 tahun kayak gitu. Mungkin sewaktu-waktu kita bisa bikin video bareng sama Vini. Nah, sekian video kenapa alasan mahasiswa Tata Busana Universitas Negeri Jakarta itu lama lulusnya. Jadi jangan ditanya lagi ya guys, karena aku udah sebutin 6 alasan kenapa di Tata Busana itu lama kayak gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.